Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita eh, diberi kesempatan ya untuk bertatap muka. Jadi insya Allah pada sore hari ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah aspek kepatuhan, ini ya, mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah gitu. Audit syariah. Dan ini kami dari kelompok 5. Sebelumnya saya share dulu ininya ya, apa namanya, slide-nya. Baik. Apakah sudah kelihatan Bapak-bapak semuanya? Sudah Sudah terlihat, Pak. dapatkan. Baik. Insya Allah pada sore hari ini kami akan mempresentasikan tugas review jurnal mata kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah dengan dosen pengampu Dr. Sepki Mardian. Jadi kami dari kelompok 5 ada Pak Ade Ramansyah, kemudian ada Pak Budi Setiawan, Pak Joko Santoso, dan saya sendiri untuk Kasirin. Baik, mungkin langsung saja kami mulai presentasinya. Yang pertama, jadi eh, kami akan memaparkan dulu. Jadi data penelitian yang kami review gitu ya, jurnal atau data penelitian yang kami review. Judul artikelnya adalah Implementation of Sharia Audit in Improving the Management Accountability of Zakat, Infak, and Alms at the National Amil Zakat Agency. Jadi kalau diterjemahkan mungkin ya, jadi implementasi audit syariah dalam meningkatkan pengelolaan akuntabilitas zakat, infak, dan sedekah pada lembaga zakat dengan studi kasus lembaga zakat Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan oleh eh, Yusuf Wibisono, Muhammad Mudofar, Fauzan Mutakin, Agus Salim dari Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Kemudian penelitian ini dilakukan atau dipublikasikan pada tahun 2023. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, zakat adalah rukun Islam dengan peran penting dalam membantu masyarakat miskin. Kemudian yang kedua, potensi zakat nasional kita sangat besar. Ini kelihatannya data yang lama gitu ya. Data yang lama itu disebutkan 17 sampai 32 triliun. Namun belum terkelola optimal. Nah, ini ada catatan pada poin 2 ini. Ini dari latar belakang penelitian yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Jadi penelitian zakat yang sekarang itu potensinya sudah lebih besar lagi. Itu mencapai ratusan triliun ya, mungkin sekitar di atas 300 triliun. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat seperti Basnas ini sangat krusial. Kenapa? Karena zakat ini kan pada dasarnya adalah dana umat gitu ya, dana umat. Kemudian juga selain dana umat, zakat ini juga eh, apa namanya, merupakan ibadah yang multidimensi gitu, multidimensi. Jadi ada unsur ibadahnya, kemudian juga ada unsur sosialnya. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mewajibkan audit keuangan dan audit syariah, namun pelaksanaannya belum merata. Hampir mungkin eh, mungkin ya mayoritas lembaga-lembaga zakat itu belum melakukan audit syariah, terutama eh, ada mungkin nanti akan disampaikan juga ya di penelitian ini. Kemudian yang keempat, Basnas Lumajang menjadi contoh yang positif dengan audit rutin dan pembentukan audit internal, unit audit internal. Jadi ada catatan tersendiri bahwa Basnas Lumajang ini punya inisiatif dalam membentuk unit audit internal. Kemudian yang keenam, penelitian ini mengkaji bagaimana audit syariah ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan riset. Apa yang akan digali dari riset ini, dari riset yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono dan kawan-kawan? Penulis mereka ingin mengetahui bagaimana implementasi audit syariah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat,
infak dan sedekah atau ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional, khususnya di Kabupaten Lumajang. Jadi bagaimana pengaruhnya? Apakah audit syariah ini bisa meningkatkan akuntabilitas atau tidak gitu ya? Kira-kira seperti itu. Kemudian metode, data, dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama metode. Penelitian ini dilakukan secara ini ya. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian yang berikutnya, data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua macam. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu meliputi wawancara, kemudian observasi di lapangan, dan dokumentasi terhadap kegiatan Basnas Lumajang. Yang kedua, penelitian ini juga menggali dari data-data sekunder. Apa itu data sekunder? Yang pertama adalah laporan keuangan Basnas yang biasanya dipublis di website ataupun mungkin ada bisa diakses karena biasanya laporan keuangan itu bersifat ini ya terbuka ya. Kemudian yang kedua ada apa namanya data sekundernya itu berupa dokumen-dokumen audit. Yang ketiga, yang berikutnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yang pertama adalah akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, bagaimana implementasi audit keuangan pada lembaga zakat, terutama tadi Basnas ini ya, Lumajang. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi audit syariahnya. Yang keempat itu variabelnya adalah peran unit audit internal. Nah, berikutnya adalah perkembangan pengelolaan ZIS di Basnas Lumajang. Yang pertama, Basnas Lumajang didirikan pada tahun 2001 dan telah berkembang secara dinamis. Selama 3 tahun terakhir, berhasil menghimpun dana ZIS sekitar 5 miliar per tahun. Jadi penghimpunannya itu mencapai 5 miliar per tahun. Kemudian Basnas Lumajang ini menyalurkan program-program ya, ada 5 program utama, yaitu Lumajang Cares, Lumajang PT, Lumajang Smart, Lumajang Healthy, dan Lumajang Prosperous. Kemudian yang keempat, Basnas Lumajang juga menerima dana lebih dari 50 miliar untuk penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Kemudian, bagaimana pelaksanaan audit keuangannya? Audit keuangan pada Basnas Lumajang itu sudah dilakukan secara rutin sejak tahun 2017 oleh Kantor Akuntan Publik. Yang berikutnya, Basnas Lumajang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion ya setiap tahun hingga 2022. Kemudian audit ini meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun bagaimana pelaksanaan audit syariahnya? Yang pertama, audit syariah baru dilakukan 1 kali pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemudian adanya hambatan pelaksanaan audit syariah, diantaranya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya dari pihak Kemenag. Jadi pihak Kemenagnya ini sumber dayanya terbatas, misalnya SDM-nya terbatas gitu. Kemudian juga mungkin karena banyaknya aktivitas sehingga belum tercapai ya target-target mengenai pelaksanaan audit syariah. Yang ketiga, meskipun demikian ya, Basnas Lumajang sudah membentuk unit audit internal sebagai upaya pengawasan internal. Adapun peran-peran unit audit internal, yang pertama, menyusun dan menjalankan rencana audit internal tahunan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, memberikan saran perbaikan, dan memantau tindak lanjut audit. Meskipun tidak menggantikan peran audit syariah oleh Kemenak, unit ini berkontribusi menjaga integritas dan kepatuhan syariah. Nah, berikutnya temuan utama ya. Temuan utama eh, akan disampaikan kemarin. Silakan Pak Budi ya Pak. Ya, baik. Saya akan melanjutkan dari teman saya, Pak Untung. Teman utama di sini bahwa Basnas Lumajang telah melaksanakan audit keuangan secara rutin sejak 2017 dan memperoleh opini WTP atau wajar tanpa pengecualian.
Audit syariah baru dilakukan sekali oleh Kemenak Jawa Timur pada tahun 2019. Namun, Basnas telah membentuk unit audit internal untuk mengisi kekosongan audit syariah. Nah, di sini bahwa audit syariah yang dilakukan oleh Kemenak itu baru sekali tahun 2019. Artinya di sini masih banyak sekali kekurangan, baik itu kekurangan tenaga teknis dari pihak Kemenak Jawa Timur sehingga tidak bisa melakukan setiap tahun untuk melakukan audit. Ya. Maka di sini ada peluang untuk membuka pelatihan-pelatihan audit syariah yang tentunya harus dilakukan oleh Kemenak Jawa Timur sehingga basnas-basnas yang ada minimal di daerah Jawa Timur itu semua bisa diaudit per tahun, insya Allah gitu. Kemudian implementasi audit terutama audit syariah membantu menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan JIS. Nah, di sini jelas bahwa kalau setiap tahun itu basnasnya yang memajang ini selalu diaudit, maka insya Allah akan menambah kredibilitas atau menambah kepercayaan warga atau umat atau orang-orang di Lumajang untuk menyalurkan ya, zakatnya, infaknya di Basnas sehingga penerimaan Basnas di Lumajang juga akan menambah. Kemudian juga karena keyakinan tadi sudah diaudit, maka para donatur atau para muzaki juga akan merasa tenang ya karena sudah jelas bahwa Basnasnya sudah diaudit. Pengelolaan JIS berjalan dinamis dengan program tasawuf yang bervariasi dan berdampak langsung ke masyarakat. Alhamdulillah. Jadi JIS-nya juga sudah dijalankan dengan kami dan program tasawuf yang bervariasi dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ini yang juga lebih penting sehingga masyarakat di daerah Lumajang minimal bisa merasakan dari adanya basis Lumajang. Oke, lanjut Mas. Ya, Next. berikutnya, oh ya, Masih next. siap, Ya, siap. riset gap masih terbatasnya pelaksanaan audit syariah secara periode di tingkat daerah serta belum maksimalnya audit internal dalam menggantikan audit syariah oleh Kementerian Agama. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan audit syariah dengan meningkatkan akuntabilitas JIS secara empiris di lembaga zakat tingkat kabupaten ataupun kota. Maka tadi ada gap, ya, ada jarak ya, antara pelaksanaan audit syariah secara periodik di tingkat daerah sehingga pihak JIS pun lakukan audit syariah mandiri istilahnya internal sehingga itu untuk mengurangi gap ya jarak antara pelaksanaan audit tadi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan untuk audit berikutnya lagi sehingga diperlukan tadi audit internal walaupun tidak bisa menggantikan ya tapi paling tidak sudah menyiapkan kalau nanti ada audit itu mereka sudah siap dengan apa yang perlu disiapkan karena sudah ada unit audit internal. Oke lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Ade. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan dari penelitian tentang bagaimana pengaruh audit terhadap akuntabilitas. Izin saya lanjutkan di bab penilaian umum ya. Jadi jurnal ini membahas tentang topik yang sangat relevan gitu dan penting gitu. Tentang apa? Yaitu tentang pengelolaan dana JIS gitu melalui audit syariah. Dengan pendekatan kasus ini dipakai atau diaplikasikan di Basnas Lumajang. Nah, penulis ini berhasil menyajikan gambaran yang cukup konkret ya. Jadi atas implementasi audit syariah dan dampaknya terhadap yang terpenting adalah kepercayaan publik. Memang kalau berbicara tentang JIS ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan publik. Nah, untuk membuat kepercayaan publik ini meningkat, salah satunya adalah dengan bagaimana melakukan audit gitu, sehingga akuntabilitas ini menjadi satu peningkat untuk kepercayaan publik. Next, Pak. Nah, kalau melihat daripada jurnal ini, ada 4 kekuatan ya. Ada 4 kekuatan jurnal. Pertama, jurnal ini topiknya tuh aktual dan strategis gitu.
Yang kedua, konteks secara kelapangannya ini sangat kuat gitu. Nah, ini yang mendukung kenapa jurnal ini sangat kuat. Yang berikutnya, kepatuhan terhadap regulasi atau aturan. Dan maaf, yang ketiga tadi ya, yang keempat itu pemaparan programnya itu nyata. Next, Pak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Joko, Pak. Ini untuk yang bagian Iya. terakhir. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Baik, Pak Joko. saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi terkait dengan review jurnal ini. Ada beberapa kritik dan kelemahan ya yang kan kami sampaikan untuk perbaikan ke depan. Yang pertama, memang secara literatur itu masih terbatas dan minim pembahasan secara teoritis. Karena memang jurnal ini sifatnya memang hanya mencuplik yang mengambil gambaran umum ya dari satu satu kondisi di satu institusi gitu ya memang. Sehingga memang teori bahasan teorisnya tidak terlalu banyak. Tapi langkah baiknya kemudian kalau dilengkapi dengan eh, kerangka teori yang lebih panjang sehingga kita bisa melihat lebih dalam tentang apa yang ingin disampaikan dari jurnal ini. Kemudian tidak ada instrumen penilaian audit syariah yang jelas. Karena memang di depan di literatur dan pembahasan teori itu tidak disebutkan, maka juga tidak disebutkan di dalam jurnal ini tentang instrumen-instrumen apa saja yang dinilai dalam kegiatan audit syariah yang dimaksudkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya analisis terbatas pada deskripsi ya, karena memang jurnal ini hanya bersifat deskriptif ya, kualitatif, jadi tidak membandingkan. Padahal pengennya kita melihat ada perbandingan yang jelas apa sih manfaat dari kegiatan audit syariah terhadap kelembagaan itu, lembaga BASN itu sendiri dan terhadap para muzaki gitu ya. Jadi yang sebenarnya kita inginkan. Sehingga memang di sini belum ada penilaian lebih jelas gitu ya, perbandingan setelah dilakukan audit dan sebelumnya begitu. Kemudian tidak dijelaskan implikasi kelembagaan ini tadi disebutkan, karena memang ini hanya bersifat deskriptif, maka tidak ada implikasinya yang jelas terhadap kelembagaan ini. Ketika satu lembaga ini, Basnas Lumajang khususnya, itu melakukan atau dilakukan penilaian audit syariah, itu dampaknya seperti apa dengan tidak dilakukan audit syariah. Begitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada penilaian lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut terhadap lembaga-lembaga Basnas di Lumajang atau mungkin di beberapa daerah. Jadi demikian teman-teman sekalian terkait dengan kritik dan kelemahan dari jurnal ini. Saya kembalikan kepada moderator Pak Untung. Baik, terima Silakan Pak kasih Untung. Pak Joko. Jadi mungkin ini bagian akhir ya dari review kita. Jadi ada masukan dan saran perbaikan mungkin untuk riset-riset berikutnya gitu ya. Mungkin juga terkait dengan apa namanya yang kita lakukan nanti ya. Jadi ketika kita mau meriset, harapannya bisa memberikan riset yang lebih baik gitu kan. Yang pertama, jurnal atau penelitian ini perlu diperkuat tinjauan literaturnya. Kalau teman-teman mungkin baca itu tinjauan literaturnya eh, lumayan sangat terbatas ya. Saya menghitung itu kalau nggak salah kurang dari 10, dan itu menurut kami gitu ya. Menurut kami itu bisa kita perkuat lagi penelitian ini dengan misalnya menambahkan literatur yang lebih banyak lagi gitu. Karena mengingat juga mengenai syariah dan sebagainya kelihatannya sudah banyak ya riset-riset seperti itu. Kemudian yang berikutnya, eh, penelitian ini akan lebih bagus lagi jika menggunakan kerangka analisis yang lebih tajam gitu ya. Jadi eh, kerangka analisisnya dijelaskan lebih tajam, apa saja yang diteliti, kemudian apa saja pengaruh dan sebagainya gitu ya. Kemudian implikasinya seperti apa. Kemudian penelitian ini akan lebih bagus lagi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Joko gitu ya. Itu akan lebih bagus lagi jika dikembangkan studi komparatif, misalnya.
dibandingkan antara Basnas Lumajang dengan Basnas tempat lain yang mengimplementasikan audit syariah. Apakah Basnas yang mengimplementasikan audit syariah ini menjadi lebih bagus atau tidak gitu ya? Itu perlu diadakan studi komparatif. Kemudian yang terakhir, eh, perlu adanya kaji peran dan efektivitas audit internal karena tadi ya audit syariah ini belum merata, maka kita bisa mulai dulu dari audit internalnya terutama di Basnas-Basnas. Kemudian nanti ketika sudah perannya sudah bagus, nanti kita kelihatannya nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk audit syariahnya. Nah, demikian tadi review jurnal yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Eh, Kak, apa namanya? Mungkin karena tidak ada ini ya sesi tanya jawab karena ini hanya untuk keperluan presentasi. Jadi kita tutup presentasi pemaparan review jurnal dari kelompok 5 ini. Kami terima kasih diberi kesempatan ya untuk mempresentasikan. Kemudian juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam review jurnal ini. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Sama-sama. Saya tutup ya, Pak. Ya, siap. Alhamdulillah. Ini rekamannya di saya berarti nanti ya?